Kali ini saya akan mengenalkan satu desa yang penuh dengan warna dan kisah unik di tengah-tengah keindahan alamnya, yaitu Desa Karanggintung. Desa ini terletak di tepi pegunungan yang hijau dan dikelilingi oleh pesona alam yang memukau. Namun, tak hanya keindahan alam yang membuat Desa Karanggintung istimewa. Desa ini juga memiliki cerita-cerita mistis yang telah berkembang menjadi mitos yang melekat erat dalam kehidupan sehari-hari penduduknya. Mitos-mitos ini menjadi sebagian dari identitas dan budaya masyarakat Desa Karanggintung. Cerita yang akan kita bahas kali ini dianggap sebagai mitos karena begitu banyak versi dan sudut pandang yang berbeda dari orang-orang di desa ini. Beberapa mempercayainya sebagai kebenaran, sementara yang lain menganggapnya sebagai sekedar cerita tanpa dasar yang nyata. Metodologi Desa Karanggintung telah menjadi bagian dari warisan lisan yang dilestarikan dari generasi ke generasi. Tetapi, seperti halnya mitos-mitos lainnya, kebenaran di balik cerita ini masih menjadi misteri. Apakah hanya imajinasi, ataukah ada benang merah yang menghubungkan cerita ini dengan kejadian-kejadian sebenarnya? Sekarang, mari kita mulai cerita mitos yang berjudul Gerujukan Pengantin. Kata gerujukan sendiri diambil dari arti gerujukan dalam bahasa Jawa, yang berarti air terjun atau air yang mengalir, dan pengantin berarti sepasang wanita dan pria yang sudah menikah. Sebelumnya, tempat ini digunakan bagi sepasang pengantin yang akan menikah melakukan upacara adat, yaitu seperti yang sampai saat ini masih dilaksanakan adalah adat budaya siraman pengantin Jawa. Adat budaya siraman pengantin Jawa mempunyai pengertian menyirami atau memandikan calon pengantin agar pengantin bersih, suci lahir dan batinnya, dan siap memulai hidup rumah tangga. Adapun proses dari siraman, pertama calon pengantin memakai pakaian siraman pantas dan diiringi oleh orang tua berjalan ke tempat siraman. Orang tua calon pengantin yang menyiram dilanjutkan oleh sesepuh atau orang yang dituakan dalam keluarga dan diakhiri dengan dukun pengantin yang memecahkan kendil siraman. Begitu pula dengan calon pengantin pria. Mereka melakukan siraman di tempatnya masing-masing. Namun, gerujukan ini tidak hanya digunakan untuk upacara adat. Tempat ini bisa saja digunakan untuk mandi atau bermain air bagi anak-anak. Terkadang, airnya juga digunakan untuk mencuci pakaian para penduduk sekitar. Air ini juga bisa digunakan untuk irigasi aliran persawahan yang bermanfaat bagi kesejahteraan para penduduk sekitar yang mayoritasnya bekerja sebagai petani di sawah. Selain manfaat praktisnya, gerujukan juga menciptakan hubungan erat antara masyarakat dan sumber daya alam di sekitarnya. Adat dan tradisi yang terkait dengan gerujukan menjadi warisan budaya yang dijaga. Sampai suatu hari ada sepasang pengantin yang hendak melangsungkan upacara adat di gerujukan tersebut. Pelaksanaan siraman sendiri penuh simbol yang dapat dilihat melalui tata urutan dan perlengkapannya. Biasanya perlengkapannya ada sesaji dalam bentuk makanan yang berisi diantaranya tumpeng rombyong, jajanan pasar, pisang raja, hingga telur dan bumbu dapur. Masing-masing jenis isian tersebut mempunyai makna masing-masing. Upacara adat tersebut dipimpin oleh seorang tetua yang diyakini sudah biasa memimpin upacara untuk para sepasang pengantin. Tetua tersebut sebelumnya memberitahu apa saja yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Namun sebelum upacara selesai, sepasang pengantin tersebut tewas dengan misterius. Diyakini bahwa sepasang pengantin tersebut melanggar satu aturan saat melangsungkan upacara dan berakibat fatal bagi mereka. Kejadian janggal tersebut jelas memberikan banyak pertanyaan yang sulit untuk dipecahkan. Semenjak kejadian itu, para penduduk sekitar percaya bahwa tempat tersebut sudah angker dan meninggalkan banyak misteri di dalamnya. Para penduduk desa juga percaya akan beberapa larangan yang ada setelah kejadian tersebut, seperti larangan untuk tidak mengambil atau menangkap ikan yang ada di gerujukan, dan larangan untuk secepatnya meninggalkan lingkungan sekitar gerujukan sebelum matahari terbenam. Larangan ini juga didukung oleh beberapa kejadian mistis yang ada di sekitar gerujukan.
Konon ceritanya, dulu pernah ada seseorang yang sedang berjalan-jalan mengelilingi dan melewati sekitar kerujukan, lalu mengambil beberapa dokumentasi pemandangan alam sekitar kerujukan tersebut. Namun, kejanggalan pun muncul saat dia melihat dokumentasi yang dia ambil di kerujukan. Di video atau foto tersebut, terlihat sosok hitam menyerupai genderuwo atau makhluk tak kasat mata melintas dari balik pohon. Di rekaman berikutnya juga terekam hal aneh seperti ada seekor ular hitam besar yang terlihat samar di atas pohon kelapa. Namun kabarnya kerujukan ini sudah tidak digunakan dengan efektif lagi. Sekarang sudah banyak sampah-sampah yang bisa saja menyumbat aliran air dari kerujukan. Tanaman liar yang menjalar di sekitar kerujukan juga sudah menunjukkan bahwa tempat ini sudah tidak dirawat lagi. Nah, hal ini sudah menjadi tugas penting bagi kita semua untuk meningkatkan kesadaran dengan mencikan dan tidak membuang sampah di aliran sungai atau kerujukan. Membersihkan tanaman menjalar juga sebagai salah satu upaya untuk merawat tempat penting yang menjadi salah satu dari simbol kearifan lokal. Cerita yang kita dengar hari ini adalah suatu legenda yang mengandung pesan mendalam tentang pentingnya menghormati tradisi dan larangan yang ada dalam upacara adat. Tragedi pengantin yang meninggal dan kehadiran makhluk-makhluk misterius memberikan kita peringatan nyata tentang konsekuensi yang mungkin kita hadapi jika melanggar norma dan peraturan yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita. Sebagai generasi penerus, tanggung jawab kita tidak hanya terletak pada pundak kita sendiri, tetapi juga pada kelestarian warisan budaya yang telah ada sejak zaman dahulu. Keberagaman budaya adalah kekayaan kita, dan menjaga tradisi berarti memastikan bahwa kita tidak kehilangan akar-akar yang menghubungkan kita dengan masa lalu. Pesan yang ingin kita sampaikan kepada para anak muda adalah pentingnya melibatkan diri dalam menjaga kelestarian budaya ini dalam dunia yang terus berubah dengan cepat. Memahami dan melestarikan tradisi adalah langkah kunci untuk memastikan identitas kita tetap kuat dan utuh. Janganlah melupakan bahwa di dalam setiap ritual dan adat istiadat terkandung nilai-nilai yang mengajarkan tentang kesopanan, kerjasama, dan penghargaan terhadap yang lebih tua. Bukan hanya tanggung jawab kita, melainkan warisan yang harus kita jaga agar tidak hilang ditelan arus modernisasi. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk membangun masa depan yang tidak hanya modern, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal yang telah mengakar dalam budaya kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.